Pegang mic ya Panda. Jangan bosan ya. Coba kita lantunkan dulu jargonnya, tagline-nya Man Satu Tuban. Masih ingat? Coba masih ingat ya? Coba Man Satu Tuban. Tepuk tangan semuanya. Saya cek sound dulu nih, tes ombak dulu nih. Kelas 10 yang sebelah sini, kelas 10 putra masih kurang sehat tangannya. Kalau yang putri top, ditingkatkan nanti. Ya, oke. Minta tolong sekali lagi kita gerakkan semangat kita hari ini dengan menyebutkan tagline Man Satu Tuban dengan gerakan yang sudah kita sampaikan. Religi, vokasi, melek IT, pasti berprestasi. Bisa ya? Coba yang putri diem dulu ya. Coba, Man Satu Tuban. Stop. Yang sana belum ikut. Kita cek dulu nih. Religi, vokasi, 2 jari, melek IT, pasti berprestasi. Melek IT ya, bukan melekit. Enggak nang mbok waca melekit, melek IT. Coba ayo cek dulu. Man Satu Tuban. Pasti berprestasi. Sekarang kita coba semuanya dulu ya. Terima kasih. Sekarang kita coba semuanya dulu ya. Coba semangatnya hari ini harus lebih oke dari hari pertama kemarin. Siap ya? Coba Man Satu Tuban. Pasti. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya, luar biasa. Langsung saja hari ini di sesi yang sekarang ini kita nanti akan mendengarkan 3 pemateri sekaligus. Yang pertama kami panggil kepada yang terhormat Ibu Haja Siti Maisaroh SPD. Monggo. Kemudian beliau nanti akan menyampaikan materi berkaitan dengan kesiswaan. Yang kedua materi hebat kita, yang terhormat Ibu Ustazah Suhartati SPD. Kami silakan. Tepuk tangan untuk Ustazah. Dan ini pemateri yang ketiga. Beliau luar biasa sekali menjadi wakil kepala bidang Humas di Man Satu Tuban, juga Direktur Ma'had Alis Sarang. Beliau tepuk tangan untuk Dr. Haji Misbahul Munir. Luar biasa. Selamat datang Pak Dr. Munir. Beliau ini ketiga pemateri kita. Yang pertama ada Dr. Munir. Yang tengah ini adalah ada Ustazah Suhartati. Yang paling barat ada Ibu Haja Siti Maisaroh, beliau menjadi wakil kepala bidang kesiswaan. Nanti ketiganya akan memberikan materi yang berkaitan dengan bidangnya masing-masing. Beliau yang pertama saya kenalkan, Ibu Haja Siti Maisaroh, ya, menjadi wakil kepala madrasah di periode hari ini. Sebelumnya sudah ada di tim ketertiban lama sekali, sehingga nanti akan mau menguasai penuh hal-hal yang berhubungan dengan bidang kesiswaan. Yang tengah ini adalah beliau Ibu Suhartati, menjadi ketua di tim ketertiban Man Satu Tuban. Ini selaras dengan beliau Ibu Siti Maisaroh SPD. Beliau ini kebetulan mengajar bahasa Arab sama dengan saya. Ya, Bu Suhartati ini mengajar bahasa Arab sama dengan saya, alumni dari Universitas Negeri Surabaya. Dan yang terakhir ada Pak Dr. Munir. Beliau ini juga mantan Direktur Ma'had Tarbiyatul Ulum. Periode yang pertama menempuh pendidikan S1, S2 di UIN Sunan Ampel Surabaya dan S3. Ini satu-satunya guru kalian yang punya pendidikan S3. Juga beliau alumni dari UIN Sunan Ampel Surabaya.
Oleh karena itu menyingkat waktu secara berurutan kami persilakan nanti untuk Bu Hajah Siti Maisaroh, Ibu Suhartati dan juga Pak Dr. Munir menyampaikan materi 30 menit dibagi 3. Ngoten nggih? Nanti kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab supaya lebih interaktif. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pojok belakang belum jawab ya. Ayo kalau didoakan dijawab. Ayo nak yang belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man satu Tuban. Yang suaranya keras kok yang perempuannya. Ayo yang laki-laki mana suaranya? Ayo sekali lagi. Man satu Tuban. Religi, vokasi, melek IT pasti berprestasi. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Assalamualaikum, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku yang saya sayangi dan saya banggakan, selamat yang pertama kali saya ucapkan kepada kalian karena kalian di sini telah terpilih dari sekian ratus pendaftar di Man 1 Tuban. Ya. Tepuk tangannya mana? Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Tadi sudah diperkenalkan oleh Bapak Ahmad Saifuddin atau moderatornya. Masih ingat tadi ya? Ya, saya biasa dipanggil Bu Mai atau Bu Maisaroh ya. Nanti kalian akan setiap saat ketemu dengan saya. Dan kalau ketemu jangan lari. Ya. Biasanya kalau yang lari itu ketahuan, pasti melanggar tata tertib. Akhirnya ketakutan sendiri. Selama kalian baik-baik saja mengikuti aturan main atau tata tertib di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban, insya Allah kalian pasti tidak akan lari. Ya kan? Ya. Pokoknya ketenger, nek sing melayu atau nyelintut atau ndelek ketemu saya berarti tidak beres ini. Ayo yang belakang pojok, dengarkan dulu nak. Ayo nak, halo. Ya, ayo nak ya, dengarkan dulu. Setiap saat nanti kalian akan ketemu saya. Saya di sini sebagai wakil kepala bidang kesiswaan. Ya, nanti saya akan menanamkan karakter yang baik kepada kalian, tentunya yang sesuai dengan visi misi Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban. Kalian dititipkan di sini oleh Bapak Ibu kalian, tentu saja ingin Bapak Ibu kalian pinter ngaji. Tapi tidak ketinggalan juga pinter akademik secara umum, ya enggak? Nah, ayo di sini nanti kita bersama-sama mewujudkan cita-cita kalian dan orang tua kalian sekaligus visi misi Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban. Ya, jangan dikira kalau di Man 1 Tuban itu hanya belajar ilmu agama saja. Tidak. Banyak sekali alumni Man 1 Tuban. Ini
Seperti beliaunya Pak Ahmad Saifuddin ini. Ini alumni MAN 1 Tuban juga. Ya. Nah. Kemudian ini Pak Abbas ini juga alumni MAN 1 Tuban. IT-nya luar biasa. Ya. Jadi kalian nanti bisa sukses 2 bidang sekaligus. Kalian bisa berakhlakul karimah, agamanya bagus, akademiknya juga tidak ketinggalan. Ya, kalian apakah bisa nanti melanjutkan di perguruan tinggi negeri? Sangat bisa sekali. Jangan pernah menyesal dan jangan pernah berpikir terpaksa Bu karena tidak diterima di SMK negeri atau SMA negeri. Buang pikiran yang seperti itu. Ya. Nah, walaupun kenyataannya di awal seperti itu, ubah mindset kalian. Di sini kalian bisa menjadi siswa yang lebih baik. Nah, ayo nak, yang belakang ini suaranya kok sampai di depan ya. Pojok sebelah selatan. Ayo, pojok. Nah, minta waktunya sebentar ya. Anak-anakku sekalian ya, nanti di bidang kesiswaan ya, 1 yang diminta itu kalian nanti harus mematuhi tata tertib yang berlaku di MAN 1 Tuban. Selain itu di kesiswaan nanti juga ada kalian harus bisa eksplor bakat dan minat kalian melalui kegiatan ekstrakurikuler. Nah ini kakak-kakak kelas kalian ini adalah mereka yang luar biasa. Mereka bisa sudah membuat video pendek, film pendek bisa. Nah ini ikut ekskul apa? Sinemansa. Ya, tidak kalah kita dengan anak SMA negeri. Olahraga, ayo yang punya prestasi silakan nanti bisa menghubungi saya langsung. Kalau kalian bisa bertahan prestasinya bisa dapat reward. Mungkin komitenya nanti mendapatkan keringanan. Ya. Ayo yang SMP-nya, MTS-nya punya prestasi silakan menghubungi saya atau Pak Didin bisa. Ya. Nanti akan kita asah supaya tetap berprestasi bahkan lebih baik lagi sehingga kalian bisa mendapatkan nanti prestasi yang gemilang di MAN 1 Tuban sebagai bekal kalian di masa depan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayo nak dengarkan. Yang belakang, ayo saya enggak akan ngomong kalau kalian enggak berhenti. Yang laki-laki, wes, sudah. Saya ulangi lagi ya, kita ingin menanamkan karakter atau akhlak yang baik, akhlakul karimah. Ya, wes. Terutama tadi sholatnya dijaga, ya. Di sini nanti ada pembiasaan sholat duha bersama seperti tadi yang dijadwalkan tidak setiap hari tapi hanya seminggu sekali setiap jenjangnya. Kelas 10 sendiri, 11 sendiri, kelas 12 sendiri. Kemudian yang kedua pembiasaan sholat berjamaah. Ini setiap hari. Ya. Yang perempuan jangan sekali-kali ngaku udzur syar'i atau haid. Ya, karena nanti ada absen. Ya. Kalian dididik untuk menjadi anak yang baik, jangan berbohong. Ya, wis wujui gak sholat mansan, berarti 2 kali bohong itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Karena biasanya yang perempuan ini yang banyak karena alasannya paling penak, alasannya udzur syar'i atau halangan Bu, padahal tidak. Ya. Jadi kita tidak menginginkan seperti itu. Sing lanang saiki, ayo sing lanang-lanang. Ya.
perhatikan, yang bawa motor nanti kita akan operasi beberapa bulan sekali. Yang tidak sesuai standar ya motornya kita akan tahan. Ben kontake engko sing njukuk bapak ibune ya. Daripada sampean ditilang lebih baik motornya diamankan di sekolah. Orang bayar, tapi nek sampean ditilang, nah repot ngambilnya kan. Nah itu. Ayo kita bersama-sama ya. Nanti kita bersama-sama menjaga ketertiban di MAN 1 Tuban. Nah, yang tidak tertib nanti akan ketemu Bu Hartati, Bu Suhartati ini ya, Bu Tati ya. Ini nanti yang akan menangani kalian di tata tertib siswa. Ya. Itu ya. Jadi nanti yang melanggar, sing delik-delik, sing lanang-lanang ki nek wae salat, kalau ketemu dengan tim tatip nanti akan diamankan. Ibaratnya tim tatip atau Bu Hartati ini nanti Satpol PP. Ya. Kita ingin menanamkan karakter yang baik. Sekali lagi sampean dikulinakno sing apik-apik nak di sini, ya. Dan kalian ini termasuk anak-anak pilihan yang kalau di SMA mungkin pelajaran agamanya tidak sebanyak di MAN 1 Tuban. Pembentukan karakternya tidak seperti di MAN 1 Tuban. Kalian harus bersyukur. Ya. Kalian dipilih di sini. Allah menyayangi kalian. Supaya kalian bisa belajar agama lebih banyak lagi. Itu. Ya. Satu lagi ya. Ayo. Perhatikan ya. Karena nanti sebentar lagi ini waktunya harus berbagi dengan tim tatib dan dokter kehumasan ya. Anak-anakku saya ulang lagi ya. Prestasi ya. Pun non akademik silakan nanti menghubungi saya. Ya. Pengen dapat reward enggak? Pengen ya. Nanti setelah ini silakan yang punya sertifikat baik itu akademik maupun non akademik langsung ke saya. Bu, saya di SMP mendapat kejuaraan bulu tangkis tingkat. Saya mendapatkan kejuaraan olimpiade sains di tingkat kabupaten. Silahkan nanti menghubungi saya. Ya, ya, jangan lupa ya. Karena nanti akan kembali ke kalian. Sing pinter. Nah, di sini juga ada bela diri. Kalau kalian punya prestasi, di sini ada ekstra kurikuler untuk bela diri juga ada. Bahkan itu ada di Porseni. Ayo, yang punya prestasi silakan. Yang punya prestasi nanti langsung menghubungi saya ya. Atau Pak Didin, itu. Oh ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi ya. Ayo nak ya. Kita menjaga ketertiban di MAN 1 Tuban. Wes ya, itu ya. Ayo kalian harus menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah, yang berkarakter baik. Ya, itu. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Selebihnya nanti akan disambung oleh Bu Tati selaku koordinator tim tatib. Ya. Saya akhiri dulu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk narasumber kita Bu Hajah Siti Maisaroh yang luar biasa. Masih semangat anak-anak? Yang sebelah barat ini agak loyo ya ini ya. Mana semangatnya anak-anak MAN 1 Tuban? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Man 1 Tuban, Bapak Ibu Waka Man 1 Tuban, Bapak Ibu Panitia, Mata Muda yang berbahagia, dan yang spesial anak-anak murid-murid baru Man 1 Tuban yang luar biasa hari ini. Day one ya ini ya, Day one masih ada beberapa hari lagi. Hari ini berjumpa dengan saya, Suhartati, atau kalian bisa panggil saya dengan Bu Tati. Ya, saya diberi amanah untuk menjadi bagian dari tim ketertiban Man 1 Tuban. Jadi nak, nanti kita akan sama-sama bersinergi, ya. Siap ya? Kak Krungu, siap ya nak? Siap. Oke, kita sama-sama akan bersinergi. Kalian akan mulai membuat sejarah, menulis sejarah kehidupan kalian. Babaknya adalah, episodenya adalah tentang belajar di Man 1 Tuban yang luar biasa. Mas Abbas ada slide-nya? Ya. Hari ini kita tidak akan ngomong tentang aturan saja, tapi juga bagaimana membentuk karakter kalian. Ya. Agar tagline kita tercapai. Hafal tagline-nya. Coba ya, cek dulu. Yang semangat nanti dapat bintang. Siapa mau bintang? Yang semangat, yang luar biasa, nanti dapat bintang. Bisa ditukar bintangnya. Oke ya, siap ya Kak ya? Tangannya juga bergerak, matanya bicara, mulutnya ngomong, ya. Oke, Man 1 Tuban. Mana Kak? Berapa Kak? Kita ambil 2 ya. 2 ya Kak ya, tolong ya dilihat ya, diulangi. Ini per gugus toh, per gugus toh. Per orang enggak bisa. Oke. Per orang bisa toh? Ya. Diulangi ya. Ada 2 bintang, 1 untuk pi, 1 untuk pa. Kalau pa-nya berkontribusi. Nek enggak ya lewat. Oke ya. Man 1 Tuban. Masih mau? Diikuti dengan tertib ya, siap ya? Ya, pertama Mas Abbas. Siapa yang hari ini bangun dini hari? Sebentar. Sini dulu. Ceritakan perjalanan pagi hari sampai hari ini, nama kelas, nama gugus dulu.
Perkenalkan, nama saya Cika Fadila dari Gugus Asadullah. Saya itu bangun jam 3 pagi atau 2 lebih. Saya berada di Ma'had dan ada saksinya, saya tidak bohong. Bentar, belum selesai. Bangun Pukul 3. 3. Setelah itu ngapain? Setelah itu saya antri mandi. Setelah antri mandi saya nyuci pakaian. Setelah itu tidur lagi terus sholat. Setelah bangun, saya ulang ya. Bangun, antri mandi, cuci pakaian, sama tidur lagi. tidur lagi. Terus sholat subuh. Sholat apa? Sholat subuh. Oh, sholat subuh. Luar biasa ya nak ya. Kasih semangat dong. Bangunnya sudah jam 3. Ya, sudah bagus aktivitasnya. Tapi akan lebih bagus besok setelah sholat itu setelah bangun ambil wudhu. Sempatkan 2, 4 atau 6 rakaat atau 7 rakaat untuk sholat tahajud ya. Siapa panggilannya? Cika. Hah? Cika. Jika. Ya. Ada terusannya itu? Cika. Jika suatu hari nanti. Jika itu pakai alarm atau dibangunkan sendiri? Kadang dibangunin teman, kadang bangun sendiri. Oke, ya terima kasih. Jika bisa dikasih bintang, masih ada kak bintangnya? Enggak ada kak? Kasih kak, untuk kebiasaan positif hari ini kak, sudah bangun pagi. Karakternya sudah terbentuk. Terima kasih Jika. Mas, slide-nya mas, minta tolong mas. Mas Abbas. Disiplin, apa itu disiplin? Tepat waktu, tepat waktu. Apa nak? Teratur, apa? Taat aturan, disiplin bagus, semuanya pinter. Tepat waktu, atur, taat aturan, itu sudah menjadi karakter ya. Ada aturan, ada sikap tanggung jawab. Apa tanggung jawab, ada apa? Nih, tata tertib atau sebuah ketentuan atau aturan. Nah, di madrasah kita ini ya, biar KBM-nya berjalan dengan lancar, kalian bisa belajar dengan nyaman, aman, tertib, itu perlu ditetapkan sebuah ketentuan atau aturan ya, yang kita sebut dengan tata tertib madrasah. Ya, kira-kira siap? Oke, komitmen, niat, bismillah, semoga Allah mudahkan. Ya, sudah ada aturannya. Sekarang tinggal menggerakkan hati, berniat, tizam, untuk apa? Untuk taat dan bertanggung jawab, melaksanakan semua yang sudah menjadi ketentuan madrasah. Itulah yang disebut dengan disiplin. Dan itu perlu dilatih, nak. Sedikit demi sedikit. Gak iso langsung dadak, abot nanti. Seperti kebiasaan bangun pagi, sholat tepat waktu, masuk kelas sebelum waktunya, sholat berjamaah, rambut rapi. Alhamdulillah ganteng-ganteng semua hari ini.
yang cewek cantik-cantik semua ini ya. Itu tata tertib dan disiplin. Nah, disiplin sudah menjadi karakter, sudah menjadi value, nilai diri. Berikutnya apa? Nah, apakah tata tertib itu penting? Buat apa? Ah, repot pakai aturan. Buat kemajuan negara. Waduh, le ngomong kemajuan negara. Kita doakan menjadi presiden Indonesia. Untuk membentuk kegiatan positif. Oke, pinter ya. Untuk membentuk kegiatan, untuk menjamin keberlangsungan sebuah kegiatan, membentuk keteraturan, sebuah sistem yang kondusif, itu gunanya tata tertib. Nggak ada istilah repot, ruwet, ono tata tertib barang. Nggak, no. Ya, no. Coba misalnya gini nak, sampean mau naik pesawat, Pak No pilotnya ngomong ini, Bapak Ibu penumpang yang saya hormati, hari ini saya agak malas ya mengikuti prosedur penerbangan. Terus piye perasaannya sampean? Mau tetap naik dengan aman? Enggak toh ya, nanti keselamatannya gimana? Nah, kita ibaratkan seperti itu ya. Halo. Hai. Siapa mau naik pesawat? Bagian sana kayaknya nggak mau naik pesawat, mau naik Mas Ganteng saja sebelah sana itu. Jadi penting ya tata tertib itu ya. 1, menjaga ketertiban dan keamanan. 2, semuanya melatih tanggung jawab. Yang ketiga, kebiasaan baik. Tadi, karakter, pembiasaan baik. Didelet semua kebiasaan buruk kalian. Delet, wes gak usum, gak zamane. Tumbuhkan kebiasaan baik, di list buat daftar ya, mulai dari kebiasaan yang kecil hingga menjadi besar. Itu. Berikutnya Mas. Ini apa pentingnya berkarakter disiplin? Coba, ada 2 orang ya. Yang A pinter banget ya. Pinter banget. B ku B aja. Ya. Tapi yang A ini dia malas. Tugasnya sering kosong. Diulang juga banyak tidur. Kegiatan tidak ada. Sementara yang B santun, rajin, disiplin. Kira-kira Bapak Ibu guru suka yang mana? Yang B itu siapa? Oh, kan jawab. Yang B itu siapa? Yang A siapa? Nggak ada. Semua di sini B semuanya. Ya, siap jadi B ya? Baik. Good, excellent. Itu pentingnya berkarakter disiplin. Berikutnya Mas Abbas. Nih, menjadi pribadi diandalkan. Dipercaya orang. Ingat, Jack Ma, tahu Jack Ma? Jack Ma itu wong Cina aja. Dia pemilik saham terbesar pada tahun 2026. Ya, pendiri Alibaba. Tahu? Ya, tahu ya? Oke. Lebih memilih karyawan yang rajin, yang jujur, rajin daripada yang pinter. Ya. Ayo nak, jadikan modal ini. Disiplin jadikan modal.
bukan tentang aturan, bukan tentang hari ini, tapi disiplin itu tentang masa depan kalian. Ya. Dicari orang karena dia modal, dipercaya. Modal itu. Berikutnya Mas Abbas. Next. Mas Abbas. Halo. Mas enggak dapat bintang iki Mas Abbas iki ya. Mau dikasih bintang enggak jadi ini. Apa dampak jika tidak disiplin dan melanggar? Hidupnya akan 5 huruf. Apa itu? Ya. Kesimpulannya ruwet apa Cah? Ruwet. RUWET. Siapa yang pengen ruwet? Nggak ada. Siswa sini jos jis semua. Ya, jos jis semuanya. Ya, nanti kalian buktikan ya nak ya, dalam perjalanan kalian ke sini nih ya. Datang sebelum waktunya. Budaya K5S. Salam. Iya itu. Ya. Yang laki-laki salim sama bapak gurunya, yang perempuan salim sama ibu gurunya, senyum, salim, sapa. Nek gak disiplin dan melanggar tata tertib, ruwet. Gitu. Berikutnya Mas Abbas, masih ada? Jadi apa yang perlu, ini tipsnya ya, menumbuhkan karakter disiplin. 1, buat jadwal harian, taati. Ojo di list tok, tapi no action. Ya, buat jadwal, taati. Biasakan tepat waktu. Taat meskipun tidak ada yang melihat. Iki wis nyantol ya doa atine sampean ya. Sudah tergerak ini. Kemudian ada konsekuensi dari pelanggaran apabila dilakukan itu disadari dan dapatkan dukungan dari keluarga dan lingkungan terdekat kalian. Ya. Siap menjadi siswa-siswi MAN 1 Tuban yang berprestasi. Terima kasih. Semoga dimudahkan. Sampean bersemangat, kami juga. Bapak Ibu guruku yo ikhlas ya mendoakan sampean ya. Doa dari seseorang yang tidak diketahui ku mengalir ku insya Allah makbul. Nah itu ya. Kalau dibuat hatinya ridho. Makanya kalian buat hati Bapak Ibu guru kalian itu ridho. Ben ilmune ya berkah dan manfaat. Sampun selesai. Sudah masih ada slide-nya, Mas? Oh, ini contohnya ya. Kalian mungkin sudah melakukan disiplin ini di lingkungan madrasah, di lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Budaya antri itu yang di masyarakat ya. Dan lain sebagainya. Nih. Siap ya? Oke. Kesimpulannya adalah quotes hari ini ya, disiplin bukan hanya soal aturan tapi tentang membentuk masa depan yang cerah. Ya, berikutnya ada yang mau membacakan, yang bantu membacakan siapa? Yang depan ya. Itu yang bawah itu ya. Harus serius. Masuk ya. Orang yang mematuhi tata tertib dan berkarakter disiplin akan lebih siap menghadapi tantangan
dipercaya dan sukses dalam kehidupan. Apanya? Orang yang mematuhi tata tertib dan berkarakter disiplin akan lebih siap menghadapi tantangan, dipercaya dan sukses dalam kehidupan. Terima kasih. Siapa namanya? Amar Abdul Fatin. Oke, dapat bintang dari Kakak Nesa. Alhamdulillah senang ditakdir bisa membersamai kalian hari ini. Ya, selanjutnya disambung dengan narsum yang berikutnya Bapak Dr. Murid. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. This is the last session. I want your time. It's a little time. After this, we can go to everywhere. And so, Hayan bina natakallam bil lughati al-arabiyyah wa istami' ilayya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadana Allah ila hadhil makan. Nadhabuna ila hadhil madrasah bis-sihha wal afiyah bil bi khairil himmah wa hadhihi al-hidayah wal bidayah ila hayatikum fi kulli sa'ah wa hadhihi ni'matun 'azimah litarja'una ila hadhil madrasah al-'aliyah al-hukumiyah al-wahida fi Tuban. Insyaallah, alhamdulillah. كي أنتم لا تفهمون بما تقول بل أنتم تعلمون ما أقول ومعنى هذه القول. الحمد لله والحمد لله ما شاء الله ثم السلام عليكم ورحمة الله. Okay, I changed to the English language. Maybe you can listen to what I speak to you. Although you don't know what I speak all, but maybe this is the first time you can listen the native speaker from Indonesia, but speak with you with English language. Okay. When I say with Indonesian language, it's so like usually they are all speaking with Indonesian language and you understand, but you will not understood what I said. And this is a big question for you. When you come here and you meet us here, your teacher here is very competent, and there's no wrong side. There is no wrong way. There is no wrong way. You not go to SMA, but you come to this madrasah al-aliyah. Alhamdulillah. So, because I am a public relation, I'm the head of public relationship here. So, this make you proud. You must proud with yourself. This the first way to get your idea, the big idea from your life. Here, Madrasah Aliyah 1 Tuban is the correct way to you. Exactly, this is the right school for you. You will get from your word and you will get from the heaven. Guaranteed. We guarantee to you. The word will with you. The word is the word will with you. And the heaven will with you too. When you come to be student in this madrasah Aliyah 1 Tuban. Alhamdulillah. Applause for you. And I will give you 1 star. This is the black star. Maybe you want it? Okay. Aswadun Najm, An-Najm. Saya kasih you all Aswad, An-Najm al-Aswad. Man. Baik.
Saya kula gantos dateng basa kita sedaya nggih. Basa ingkang langkung panjenengan sami sedaya sampun mangertosi saking Bapak Ibu panjenengan saking mbah-mbah panjenengan. Menawi panjenengan saged mirengaken midhanget napa ingkang kawula aturaken, panjenengan insyaallah bakal dados anak-anak saleh salehah ingkang mangertosi sedaya bahasanipun tiyang sepah. Terus selalu bangga kali tiyang sepahipun, ngertos ilmu pengetahuan ingkang luas, ugi ngertos ilmu agami ingkang mendalam. Masya Allah, boten salah, boten luput menawi panjenengan sami menika sampun rawuh dugi dhateng ngriki panggenan sebab boten klentu dhateng panggenan lintunipun teng ngriki teng MAN Madrasah Aliyah nomor 1 dhateng Tuban menika badhe nggambel panjenengan sedaya menika dados salare ingkang berbahagia donya ugi akhiratipun. Kalau saya ngajar di sini ketemu sampean, saya berbahagia. Sampean juga harus berbahagia ketemu kita, nggih? Kalau saya di kampus, saya ngajar di Pasca, saya ngajar di Magister. Saya nggak ngajar S1, saya ngajar S2. Nggak kelas saya S1, saya S2 ya. Kalau di Sarang, saya masih juga ngajar di sana Madahibul Islamiyah. Juga di Pasca, di S2-nya. Jadi kalau sampean ketemu sama orang Sarang, kiai-kiai Sarang yang maksudnya Ustaz-Ustaz Sarang, mungkin itu murid saya. Tugas saya di sini adalah mempublikasi atau mempublish apa keunggulan MAN dan menjadi pemadam kebakaran kalau ada yang terbakar. Sehingga saya itu penjaga gawang. Biasanya saya berkomunikasi dengan wartawan. Tolong saya mohon yang baru masuk sini bawa nama baik MAN untuk diupdate, untuk dinaikkan ke pemberitaan itu yang baik-baik. Saya komunikasi dengan wartawan, komunikasi dengan LSM, komunikasi dengan pihak-pihak luar. Kalau ada sesuatu yang mungkin harus ditangani. Untuk sampai semua, kalau butuh sesuatu yang berbahasa di MAN, pengen tanya apapun di MAN, silakan untuk mencari saya atau tim saya termasuk Mas Abbas ini. Tolong follow, like, and share. IG-nya apa IG-nya? MAN 1 Tuban. Nanti saya kasih bintang. Sudah. Oke, berarti saya kasih bintang semua. Twinkle, twinkle. Sing tahu tadi cilik ya kuwi, sing ora tahu dadi cilik ya ora roh. Baik, sudah itu cukup saja. Kalau butuh informasi di MAN, silakan IG-nya di follow. Facebook-nya ada. Nama saya sudah terkenal, sudah usah saya sebut lagi. Saya terkenal beliau dari Direktur Mahat, Bapak Didin. Kalau sampean tahu Pak Didin, tahu saya karena kita sama-sama di Mahat ya. Baik. Mungkin itu yang saya sampaikan, tolong jaga kondisivitas, kondusif jadi santri, jadi sekolah, di sekolah juga jadi siswa. Sing lagi anyar-anyar, wis pokoknya podo kabeh, aja sok-sokan aku kok nggone SMP 1, kowe kok nggone sekolah gak jelas, aja sok-sokan. Itu membuat tidak kondusif. Tunjukkan aja prestasinya. Walaupun yang satu dari madrasah swasta, tunjukkan prestasinya. Yang kedua, bawa nama harum Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban ini, biar saya yang up, biar Mas Abbas yang up. Dengan apa? Prestasi dan kebaikan. Selanjutnya, yang terakhir, sampean semua yang datang ke sini, mulai sekarang, Mas, Mbak, sampean bangga enggak jadi murid MAN 1 Tuban? Kalau sudah bangga, berarti sampean akan meniti kehidupan Anda di sini. Meniti kehidupan selama 3 tahun ke depan, ya. Meniti kehidupan di sini. Maka ini rumah Anda. Rumah sampean enggak ini? Gurunya orang tua Anda, enggak? Maka jangan pernah mencoret-coret rumahnya. Tolong dibuat yang sebaik-baiknya rumah kita ini, dari luar maupun dari dalam. Yang naik motor tadi yang dari disiplin,
Mas bro, yang naik motor tolong, karena saya humas mendengar dari masyarakat, tolong yang dari lewat sana atau barat, kalau sudah di tikungan, sana loh, tikungan makam, tolong jangan main serobot, tetap tenang. Yang kedua, kalau sudah masuk tikungan jangan kenceng-kenceng. Itu tikungan kecil, jalan kecil. Kalau yang dari arah sana, kalau yang datang, maaf ya ulangi ya. Kalau yang datang ke Man, lewatnya lewat barat. Hai, halo. Itu menyalahi aturan. Jangan lewat barat. Kalau pulang lewat situ boleh, gang ini loh gang. Kalau bisa jangan lewat gang. Yang datang ke Man jangan lewat gang barat ini loh. Itu menyalahi aturan. Karena sampean akan nerjang arus lalu lintas. Pernah di depan sini ditabrak polisi loh ya. Bukan ditabrak orang atau tabrak dengan orang, ditabrak polisi. Tapi bukan murid Man. Karena memang menyalahi aturan satu jalur. Kalau datang ke Man lewatnya yang, kalau lorong ya, kalau bukan lewat jalan besar, bisa pom bensin, baratnya pom bensin. Yang mana pom bensin apa namanya? Sleko. Lurus, belok, nanti nyampe ke dekat sini. Ingat-ingat untuk datang sekolah jangan lewat gang kecil di barat. Menyalahi aturan. Kalau pulang jangan kebalikannya, jangan ke sana tapi ke arah barat. Sudah paham nggih? Menjaga keselamatan masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berikan aplaus yang meriah untuk ketiga pemateri kita yang sudah disampaikan oleh Ibu Haja Siti Maisaroh, yang sudah disampaikan oleh Ustadzah Suhartati, juga yang disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Haji Misbahul Munir, MPDI. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk ketiga pemateri kita. Saya hampir suudon dengan pemateri terakhir. Wah, jangan-jangan ini pakai bahasa Arab dan bahasa Inggris. Nanti jangan-jangan disengaja supaya nanti Anda semua tidak mudeng terus kemudian tidak ada yang bertanya. Kok alhamdulillah di belakangnya dikasih bahasa Indonesia. Ya, saya pikir-pikir dengan Bu Siti Maisaroh dengan Ustadzah. Oh iya, memang betul. Itulah gunanya sekolah dhuwur-dhuwur ya kudune untuk minteri sing rapate dhuwur ngene iki. Bener apa ndak? Gak rugi kalau beliau sekolah sampai S3. Betul ya? Ayo jadi motivasi untuk kalian semua sesok S3 semuanya. Amin. Ini ada yang Dr. Hanif, Dr. Alfian, Dr. Hajah Ida, Dr. Hajah Novi. Amin ya robbal alamin. Begitu ya. Ayo sekolah sing dhuwur tenanan besok. Baik, kesimpulan dari yang beliau bertiga sampaikan dari Bu Hajah Maisaroh, ayo sing disiplin. Dari Bu Ustadzah Suhartati, ayo sing ramah, sing disiplin, istiqomah ibadah. Dan beliau yang dari Pak Dr. Munir, jaga diri baik-baik, baik dari segi sikap dan media sosial. Ingat, media sosial sekarang. Mulut kita itu sekarang ada di media sosial. Jangan gampang upload sesuatu yang kemudian mencederai alma mater kita. Saya punya, nih saya alumni sini. Pak Abbas alumni MAN 1 Tuban. Ya, ini rumah kalian semuanya yang disampaikan Pak Dokter tadi. Kalau Pak Didin bukan hanya rumah. Saya alumni sini. Istri saya alumni MAN juga. Saya kemudian kerjanya juga di MAN 1 Tuban. Seluruh hidup saya ada di MAN 1 Tuban. Anaknya besok wis ngincer masuk sini Us. Dokter, serius saya ini. Besok saya tak ke MAN aja, tak ke Ma'had. Batinku, lah ketemu saya nanti. Kalau ketemu saya, ketemu Pak Dokter, saya aduh, kalau ada anak saya kan berarti rapate iso nakal aku. Iya kan? Baik. Jadi kita masih ada banyak waktu, 20 menit. Ya. Nanti silahkan yang disampaikan oleh beliau bertiga, cermati dengan baik, siapkan pertanyaan terbaik. Nanti saya kasih 2 pertanyaan putra,
2 pertanyaan putri. Selain ini yang saya pegang tahu semuanya ini? Yang saya pegang ini apa ini? Bintang. Mau bintang yang sebelah kanan apa sebelah kiri? Mau malaikat rokib atau malaikat atid? Ya kudune milih malaikat rokib. Yang baik-baik akan dikasih bintang ini, betul ya? Yang jelek-jelek akan dikasih bintang di sebelah kiri saya, betul ya? Sehingga nanti yang bertanya 2 penanya putra, 2 penanya putri akan dapat bintang dari kakak-kakak OSIS. Selain itu ada door prize yang saya siapkan di depan. Mau semuanya? Sekali lagi siapkan pertanyaan terbaik. Dan itu ada door prize khusus nanti dari beliau Dr. Munir, dijak umroh. Didaftar notok sama dokter tapi bayar dewe. Ya. Baik, Pak Abbas kayaknya kita perlu joget-joget dulu Pak Abbas nih kayaknya nih. Minta tolong nanti gerakan saya sederhana diikuti. Kalau saya begini-begini ya kamu nanti ikut goyang ke barat gini ya. Kalau saya begini-begini berarti ikut ke kiri. Kalau saya begini-begini berarti ikut ke depan. Muslik Pak Abbas. Sambil disiapkan mikir pertanyaan. Ikuti gerakan saya, minta tolong dipantau. Kakak OSIS dipantau yang paling heboh, yang paling bisa mengikuti saya, kasih bintang. Ya, ayo Pak Abbas. Saya tak berada di paling tengah nih. Siap ya? Ayo, siap yang heboh, yang bagus, yang keren. Ikuti saya, ikuti gerakan saya. 1, 2, 3. Ke kanan, ke barat, terus. Ayo ikuti ya lah. Terus. Ganti kiri. Ya. Terus. Terus. Ya ke kanan lagi. Mana Mas, ke sana Mas. Iya. Ya. Ke depan. Terus sampai mentok, terus. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Sudah cukup? Ya. Oke. 1 bintang. Oke, tak bonusi. Terima kasih ya. Ini namanya siapa? Azam. Azam. Ini dari tadi tak perhatikan. Pak Dokter berbahasa asing, berbahasa Inggris. Dia nyaut. Top. Tepuk tangan untuk saudara kita Azam. Makanya tak kasih bintang. Baik ya. Sampun. Jadi perhatikan. Sudah. 1 lagi. Waktu kita masih panjang 15 menit. Ya. Jadi saya sampaikan, siapkan pertanyaan 2 penanya, 2 putra, 2 putri. Baik, saya persilakan angkat tangan terlebih dahulu. Ya, maju Mbak. 2 sama ini. Silakan. Yang putra, ya maju. Ayo. Ayo Mas, sini. Ya. Ya, silakan di sini di sebelah sana yang putri. Sebelah sana, sebentar, sebelah sana, oke. Yang putri sebelah sini ya, yang putra sebelah sini, oke. Baik, terima kasih sudah ada 4 penanya yang diwakili putri 2, putra 2. Baik, saya mulai dari yang paling ujung timur, Mbak, nggih. Yang paling sini, silakan ya. Sebutkan nama lengkap, kemudian asal sekolahnya, ya. Kemudian gugusnya apa. Dan terakhir nanti langsung disebutkan pertanyaannya. Baik, monggo. Perkenalkan, nama saya Aira Isfauzila. Saya dari MTS Asalam. Saya dari Gugus Nasiruddin. Saya ingin bertanya bagaimana prosedur penanganan bullying. Ya, terima kasih. Bisa dikasih door prize-nya Mbak Najwa. Silakan dikasih ya. Sama bintang. Langsung dikasih. Ya, sama bintang ya. Bintangnya sudah? Sudah ya, oke. Terima kasih. Namanya? Ya, tepuk tangan untuk Aira.
Dok, sini dulu. Sini dulu. Aira dari MTS Asalam, Bangilan ya. Kedua, juga Asalam juga. Perkenalkan, nama saya Zaraha Azizah dari gugus Asadullah. Bapak Ibu Guru, kan SMPN 1 Kerek. SMPN 1 Kerek. Ya, Mbak Zahira. Silakan bertanya. Di Man 1 Tuban kan ada 1.000 lebih muridnya. Iya. Lalu mereka berada dari latar belakang yang berbeda. Terkadang latar belakang itu menentukan sikap mereka. Ada yang terlihat selalu cemas, menutup diri, dan juga melanggar aturan. Bagaimana sikap Man untuk menggandeng murid-murid tersebut dan menumbuhkan sikap disiplin serta mendorong mereka menjadi versi terbaik dari diri mereka. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Zahira. Silakan dikasih door prize-nya, Mbak. Sekalian minta tolong digeser mic-nya. Mic-nya digeser ke barat. Ya, silakan Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikri. Saya berasal dari Tuban. Nama gugus saya Yadi Al-Hujjah. Dari Ya, tepuk tangan untuk gugus Al-Hujjah. Tepuk tangan sekali lagi, tepuk tangan. Dari mana Mas? Asal sekolahnya Mas? Asal sekolah MTS Muhammadiyah Lamongan. MTS Muhammadiyah Lamongan. Silakan pertanyaannya. Untuk pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi bullying pada era digital sekarang? Mungkin pada bullying dari secara fisik maupun dari media sosial. Karena menurut saya untuk zaman sekarang ini, untuk anak para remaja sekarang, kebanyakan media sosialnya itu digunakan dengan cara yang salah. Menurut saya tapi. Mungkin hanya itu. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dikasih door prize ya dan bintangnya. Pertanyaan terakhir dari yang paling ujung. Wah, ini luar biasa ini. Sudah, ini kayaknya yang paling berat ini fan-nya banyak ya. Masya Allah. Silakan Mas, perkenalkan diri dulu. Ya. Silakan perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Amar Abdul Fatin dari gugus Asadullah. Asal sekolah saya yaitu SMPN 1 Pelumpang. SMPN 1 Pelumpang. Ya, silakan pertanyaannya. Masih loading ya? Nah, silakan apa pertanyaannya, monggo. Untuk mengatasi remaja yang merokok gitu apa? Masalah Misalnya merokok. ada siswa yang merokok gitu. Oke. Pertanyaannya singkat padat. Kalau ada siswa rokokan di PK Pak, gitu ya? Gitu ya? Oke, terima kasih Mas. Tepuk tangan untuk keempat penanya. Luar biasa, bisa kembali ke tempat. Terima kasih. Ya itu kayaknya dapat apa itu? Tataan ya. Tataan untuk potong itu ya. Baik. Untuk ya baik. Apa udah baik, Pak? Baik, terima kasih. Luar biasa pertanyaannya. Dari keempat penanya, dua hampir sama. Bagaimana mengatasi bullying yang ada di Man 1 Tuban? Kedua adalah pertanyaan siswa Man 1 Tuban ini ada 1.120. Kurang lebih. 1.139. Itu datang dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Bagaimana cara penanganan untuk anak siswa yang segini banyaknya supaya bisa menjadi baik, disiplin, dan berkarakter. Dan yang terakhir,
Ini pertanyaan luar biasa ini. Ini kayaknya santri Mahat ini Pak Dokter. Betul Mas ya, di Mahat ya? Iya di Mahat ya. Ini tampil terus, kemarin yo tampil, sekarang tampil lagi 2 kali sekarang ini. Pertanyaannya singkat padat. Nek eneng cah rokokan dipiyekke. Begitu ya. Oleh karena itu 3 pertanyaan ini kami persilahkan untuk saling melengkapi ketiga pemateri. Kepada yang terhormat Pak Dr. Munir, Ustazah Suhartati dan Ibu Haja Siti Maisaroh secara bergantian saling melengkapi jawaban pertanyaan dari penanya. Monggo. Saya akan coba jawab pertanyaan yang pertama dulu, nanti akan dilengkapi dengan Bu Tati dan Pak Dr. Munir ya. Diperhatikan dulu, ayo minta waktunya sebentar. Supaya tidak terjadi bullying di MAN 1 Tuban. Sudah? Didengarkan dulu ya nak ya. Ya. Apabila terjadi bullying di MAN 1 Tuban, yang pertama yang korban harus berani melapor. Sekali lagi, korban bullying harus berani melapor. Jangan takut diintimidasi temannya. Karena semakin kamu takut, bullying itu tidak akan diketahui Bapak Ibu guru dan akan terjadi terus-menerus. Jadi kuncinya di korban dulu ya. Korban harus berani melapor ke siapa? Bisa ke wali kelas, bisa ke guru BK, atau ke saya, kesiswaan, atau ke ketertiban, atau siapapun Bapak Ibu guru yang kalian anggap dekat dan bisa diajak untuk sharing. Dengar ya. Yang pertama itu dulu, yang korban harus berani melapor. Karena selama ini korban bullying itu tidak berani melapor karena diintimidasi. Ya enggak? Ya, takut. Kalau nanti semakin dia melapor, semakin dikerjain. Ya enggak? Ya, harus berani melapor. Itu yang pertama. Ya. Setelah kalian melapor nanti Bapak Ibu guru tidak akan membuka identitas pelaku. Demi keamanan korban juga. Kalian sebagai korban juga aman, pelakunya juga nanti tidak dikucilkan teman-temannya. Ya. Nah, nanti kita akan mengambil tindakan bekerja sama dengan guru BK. Guru BK nanti yang akan membina dan melindungi korban. Kalau dirasa bullyingnya itu terlalu parah, kita nanti akan bekerja sama dengan pihak terkait. Ya. Pihak terkait itu siapa? PPA mungkin dari Polres atau mungkin dinas sosial. Ya. Atau bisa juga ke psikolog kalau memang dirasa perlu. Halo, yang belakang dengarkan. Jangan sampai terjadi bullying. 1, apa tadi? Melapor. Harus berani melapor korbannya. Ya. Selama ini kan kebanyakan Bapak Ibu tidak tahu, bukan tidak mengambil tindakan. Karena tidak tahu korban itu takut melapor. Karena biasanya pelaku bullying tidak hanya 1 orang, dia beberapa teman, ya enggak? Ya. Nah, kudu wani, ya. Ya. Setelah melapor, nanti Bapak Ibu guru akan melindungi kalian. Melindungi baik itu korbannya maupun pelakunya. Supaya tidak diketahui teman-temannya. Sehingga bullying ini tidak merebak dan semakin banyak. Nes, itu ya. Nah, jangan khawatir, nanti Bapak Ibu guru itu akan melindungi korban, dikawal terus. Tapi pokoknya siji loh ya, mau apa? Berani bilang dan lapor. Ya, itu. Nah, tadi kalau memang
sampai keterlaluan ya, itu kita akan bekerja sama dengan PPA dari Polres, Dinas Sosial maupun mungkin lagi dari tadi psikolog kalau dirasa perlu. Yang kedua, jangan memancing-mancing tindakan bullying. Contohnya saya jawab sekaligus pertanyaan yang ketiga tadi. Mengatasi melalui medsos. Ya kan? Nah, jangan memancing-mancing. Mancing-mancing itu tuh seperti apa, Bu? Jangan upload yang tidak semestinya diupload. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Dokter, harus bijak menggunakan medsos. Ya. Mancing-mancing yang terjadinya bullying itu seperti apa, Bu? Misalnya tindakan-tindakan yang negatif kamu upload. Itu bisa jadi bahan bullying. Ya. Ayo sing wedok-wedok hati-hati ya. Hati-hati kalau upload story. Ya. Karena story itu bisa dijadikan bahan bullying. Yes? Ya. Terutama story yang berbau negatif. Tahu tanda kutip? Goseng wedok lagi pacaran diupload, apalagi melakukan tindakan yang tidak baik dengan pacarnya diupload. Ini memancing tindakan bullying. Kalau sudah seperti ini, nanti rentetannya panjang sekali. Ya. Wes, paham? Ya. Nah, mungkin nanti akan ditambahkan oleh Ustazah Tati. Monggo, Us. Terima kasih. Halo nak. Mbah-mbah dulu, mbah-mbah kita dulu itu ngendikan basa Jawa ya iki ya. Isba'uka namiruka. Apa artinya? Artinya adalah jarimu harimaumu. Maka bijaklah bermedsos. Saring sebelum sharing gitu ya. Jaga privasi. Yang gak perlu diumbar, gak usah. Gak semua apa yang kita punya diumbar. Gak usah butuh validitas orang lain, gak penting. Ya. Itu dari saya. Monggo Pak Dokter. Semangat anak-anakku semua, semangat. Let's get it on. Tunggu aja apa ini? Semuanya. Kalau batuk berdahak, minum langsung di tempat. Gak perlu banyak repot, tinggal sobek langsung sedot. Kemasan lebih praktis, pasti muat di saku. Enggak repot nyimpennya, bisa di mana-mana. Semuanya. Kalahkan batu. Gas lagi, gas lagi. Tenggorokanku lega. Bawa kemana-mana. Yuk. Gas lagi, gas lagi. Kalahkan batu. Gas lagi, gas lagi. Ayo Banten. Gas lagi, gas lagi. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Istilahnya sponsor lewat ya. Baik, Mas, Mbak. Wait a minute. Quiet please, be quiet. Satu.
untuk mencegah bullying itu gampang, paling gampang. Mas, sudah bintangnya sudah Mas. Hei. Satu, untuk mencegah bullying saya akan mendatangkan Pak Liying. Jadi kalau bullying datang, saya akan manggil Pak Liying. Biar ketemu Bu sama Pak. Ya. Satu, bullying itu ranahnya bisa ranah pidana. Ayo, sampean sing wani-wani bullying di sekolah, walaupun sampean itu masih dalam lindungan di bawah umur. Ayo Mas, Mas. Walaupun sampean masih dilindungi oleh anak usia di bawah umur dewasa, sampean masih tetap ada bahaya untuk pidana bullying. Kalau dilaporkan ke Pak Liying, sampean kena loh. Mbak, bullying itu bisa lapor, yang datang Pak Liying. Yang bapaknya ingat, sing wani bullying sampai dilaporno tidak ke Bapak Ibu guru. Kalau ke Bapak Ibu guru lapor, sampean itu kalau dibully, sampai tanggung jawab, betul-betul dibully. Karena akan dicek, walaupun identitas sampean dirahasiakan. Bisa ke BK, bisa ke Humas, bisa ke siswaan, bisa ke Tatib. Ngomong sing ada buktinya. Kalau nggak ada buktinya, sampean yang diproses. Tapi kudu wani kalau sampai dibully ngomong. Yang kedua, kalau bulinya itu berbahaya, sampean kalau dilaporkan ke paknya, ke bapaknya, sampean itu bisa diproses hukum. Ingat, sekali lagi jangan pernah ingin membuli verbal maupun fisik. Ayo ingat, verbal maupun fisik. Ngenyek koncone nemen, guyone elek, fisik apalagi bisa berakibat pidana. Yang kedua, Mas, Mbak, hati-hati dalam bermedsos. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pertanggungjawaban di jemari, pertanggungjawaban di kaki. Sing di sini ada tim media sosial dari Humas. Setiap saat nginceng melihat upload unggah-unggahan dari siswa-siswiman. Penelusuran jejak digital. Ojo satu, mengumbar keburukan yang sampean buat di tulisan. Medsosnya hati-hati. Hampir semua medsosnya anak man itu tim cyberman tahu. Ada tim cyber, ini salah satu dari bagian beliaunya itu Mas Abbas, tim cyber. Golei saya ngomongane gak pantes ning gone medsos. Sama nek kita proses. Mumpung belum terlanjur yang lain. Yang kedua, jangan menjelekkan sesuatu yang sampean belum tahu. Contohnya menjustis. Man iki elek. Soalnya kenapa kok elek? CT dong lotok berarti elek kabeh. Awas sampean. Itu perkara yang menjustifikasi salah. Mosok kok guru bepadana karo chat. Yang ketiga, jangan suka mengumbar sesuatu yang sampean belum paham untuk konsumsi orang lain. Contoh, ono edaran, sampean kasihkan ke orang lain. Delok toh, ngeniki edaran piye? MBG. Ayo. Jangan suka mengupload MBG, harus seizin. Karena MBG itu pemerintah. Ngomong wali kelas kalau ada sesuatunya. Bu, hari ini MBG-nya bau. Pak, MBG bau. Jangan difoto, diupload. Awas kamu. Bahaya untuk diri kamu dan sekolahan. Yang kedua, yang merokok. Di sini ada zona bebas asap rokok. Yang kedapatan merokok akan dapat langsung dari Bu Tati. Poin. Dan jangan lupa
MAN tahun ini ada 5 anak yang naik pindah sekolah. Ingat-ingat, naik pindah sekolah. Kalau Anda suka merokok, silakan akan menjadi bagian dari itu. Akan naik pindah sekolah. Ingat-ingat, yang perempuan, hati-hati, uangnya jangan suka ditinggalkan di motor. Hati-hati yang cowok, di sini ada 45 CCTV plus 8, berarti sekarang sudah 53. Ada CCTV dimanapun. Ojo seneng golek-golek duit ning sorogane sepeda motor. Ayo, ojo ditiru. Itu semua kewenangan di CCTV. Jangan pernah mencuri helm. Jangan pernah mendelikkan helm. Semuanya akan ketahuan dan kebutati. Yang terakhir, paling akhir, ingat CCTV mengawasi. Saya bagian dari humas akan bisa mengakses CCTV. Wakasis dan kedisiplinan akan mengakses CCTV. Ada semuanya di sini, ada. Bahkan di Mahat. Anak Mahat mana? Angkat tangan. Oh, Mahat semua. Alhamdulillah. Mahat di depan semua, bagus. Ini sudah modal jelas. Mahat depan semua. Dari MTSN Negeri 1. MTSN 1 Tuban. Banyak enggak ini? 2, 3, 4. Dari lumayan, alhamdulillah. Dari SMP. Banyak enggak? Oke, baik. Untuk yang terakhir, paling akhir, jangan pernah mengkomentari unggahan orang tak dikenal yang menyorot sekolah kita. Pak Didin ya. Jangan mengomentari orang luar yang menulis tentang MAN. Inisiatif jelas kalau kamu baca ada orang yang dari luar berbahasa jelek ke MAN, jangan pernah mengomentari. Itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ingat ini rumah kita, orang tua kita jaga sebaik-baiknya. Jangan coret-coret sembarangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tepuk tangan semuanya. Pada intinya ayo jaga bareng-bareng rumah besar kita yang bernama Madrasah Aliyah Negeri 1 Tuban. Tidak terasa ya, sudah 1 jam lebih kita bersama. Saatnya untuk melaksanakan sholat duhur. Dan tadi titipan dari Ustadzah, merokok, membawa rokok itu poinnya di ketertiban adalah 20. Kalau sudah poin itu diakumulasi menjadi 50, panggilan orang tua, penanganan BK dan seterusnya. Begitu ya. Wes, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Haja Siti Masaroh, Ibu Ustadzah Suhartati, Pak Dr. Munir. Sampai jumpa besok insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.